nggak sih kita lolos di pilihan kedua saat SNMPTN? Penasaran? Yuk kita cek video kali ini. Hai semuanya, balik lagi di GMM Media Channel. Nah, tadi aku sudah bertanya nih, kira-kira bisa nggak sih kita keterima di pilihan kedua SNMPTN? Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran ya, Kak, aku tuh kalau pilihan satunya terlalu tinggi, tapi pengen aku coba, terus aku taruh deh pilihan yang lebih realistisnya di pilihan kedua. Kira-kira bisa lolos atau enggak ya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan yang umum ya, ditanyakan untuk calon mahasiswa yang mau ikutan jalur SNMPTN. Oke, nah langsung aja aku mau bahas mulai dari yang pertama, ini tentang peluang di pilihan kedua SNMPTN itu seberapa besar sih? Nah, kalau kita lihat dari data SNMPTN tahun 2021 kemarin, jumlah total siswa yang berhasil lolos itu ada 110.000 siswa. Nah, 100.000-nya itu berhasil lolos di pilihan pertama, sedangkan 10.000-nya berhasil lolos di pilihan kedua. Jadi bisa kebayang ya, 100.000 banding 10.000, berarti 1 banding 10. Ya nggak sih? Nah, ini memang harus dipikirin dari sekarang bahwa teman-teman itu harus menempatkan pilihan yang benar-benar sesuai dengan prestasi kalian, terus juga faktor-faktor penentu lainnya kan sudah pernah kita bahas ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan, karena kalau pilihan kedua itu nggak sebesar pilihan pertama peluangnya ya. Nah, kalau udah lihat dari data tersebut, berarti kan otomatis kita harus lebih realistis ya. Kalau pilihan kedua itu memang jangan terlalu diharapkan gitu ya, karena emang kan kalau SNMPTN sifatnya tertutup dan rahasia, jadi kita tuh nggak tahu proses seleksinya seperti apa, dan bisa kita bilang ini seperti rezeki gitu ya. Setelah kita punya strategi pun kita nggak tahu nih apakah aturan seleksinya masih sama atau enggak. Nah, jadi setelah teman-teman tahu peluangnya sangat kecil ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan peluang di pilihan kedua? Seperti yang pernah kita bahas di video untuk mengurutkan prodi nih. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih prodi yang sesuai dulu nih dengan minat kalian. Jadi meskipun di pilihan kedua itu tetap harus teman-teman suka ya. Siapa tahu nih kan teman-teman tuh sukanya cuma pilihan pertama, terus gak lolos. Akhirnya tinggal ada pilihan kedua nih. Nah, terus kalau misalkan lolos gimana? Teman-teman mungkin akan meninggalkan pilihan itu ya. Padahal kan kalau di SNMPTN nggak boleh ditolak gitu kalau udah lolos. Nah, itu nanti bisa kena blacklist sekolahnya. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya nih, kenapa sih Kak kok bisa sekecil itu peluangnya? Nah, teman-teman harus tahu bahwa di SNMPTN ini penting banget yang namanya prioritas ya. Kita juga udah pernah upload PTN mana aja sih yang nggak mau dinomor 2-kan. Dia pengennya ada di pilihan pertama di SNMPTN-nya. Nah, ini tuh sangat berpengaruh di sini teman-teman. Jadi kalau SNMPTN karena kuotanya itu benar-benar sedikit dan pendaftarnya itu lumayan banyak, akhirnya kan nggak bisa dong semuanya mereka terima. Nah, di sini mereka memberlakukan prioritas. Makanya untuk yang pertama kali diseleksi itu pasti yang pilihan pertama dulu. Misalnya teman-teman ambil pilihan pertamanya UI gitu ya, yang favorit banget. Nah, pastikan teman-teman masuk nih di seleksi yang diprioritaskan tadi ya. Jadi si UI ini akan menyeleksi teman-teman dulu nih di pilihan pertama. Oh, ternyata teman-teman nggak lolos. Untuk masuk di seleksi pilihan kedua itu butuh waktu teman-teman ya. Ini dari prediksi kita karena melihat dari siswa-siswa kita yang sebelumnya di Bimbel Alumni Tutorial juga sempat lolos di pilihan kedua gitu SNMPTN-nya. Jadi ketika teman-teman udah nggak lolos di pilihan pertama itu kan harus langsung diseleksi di pilihan kedua ya. Nah, sedangkan teman-teman masuk ke jumlah pendaftar yang banyak tuh di pilihan pertama, akhirnya tuh waktunya itu jadi sedikit untuk masuk ke seleksi kedua. Makanya kebanyakan kalau nggak lolos di pilihan pertama, apalagi pilihan prodinya itu yang favorit, biasanya sudah nggak akan terseleksi lagi di pilihan kedua, karena PTN yang ditaruh di pilihan kedua pun sudah memprioritaskan mereka-mereka pendaftar yang akan prodinya di pilihan pertama gitu teman-teman. Jadi ini tuh masalah prioritas gitu biasanya, dan banyak juga PTN yang nggak mau di nomor 2-kan. Itu yang akhirnya jadi keresahan para pendaftar ya di SNMPTN. Nah, terus Kak, gimana caranya biar kita tuh bisa lolos di pilihan kedua? Sebenarnya pertanyaannya kan gimana caranya kita supaya bisa lolos di pilihan pertama kan? Tapi ya kalau pilihan pertamanya nggak lolos, seenggaknya kita memaksimalkan di pilihan kedua. Nah, caranya gimana?
ini balik lagi ke pengurutan prodi teman-teman ya. Kita pernah upload nih tentang pengurutan prodi. Aku ingetin lagi, yang pertama itu yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang adalah memilih prodi yang sesuai dengan kemampuan akademik teman-teman, dan tentunya teman-teman harus suka dengan prodinya ya, meskipun ditaruh di pilihan kedua. Jadi teman-teman tuh harus realistis dengan nilai teman-teman dan harus sesuai passion juga, supaya nanti ketika diterima di pilihan kedua itu nggak nyesel gitu ya, dan masih mau menerima keputusan itu. Nah, setelah teman-teman memilih jurusan tersebut yang sesuai dengan nilai rapot teman-teman dan prestasi akademik lainnya, ya harus mengurutkan sesuai keketatan. Teman-teman ya, kita pernah bahas tentang keketatan, gimana cara ngitungnya. Nah, untuk prodi di pilihan pertama itu kan pasti yang lebih ketat dari pilihan kedua. Jangan dibalik ya. Kalau teman-teman balik, otomatis yang pilihan keduanya itu udah nggak punya peluang lagi gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan diseleksi di pilihan kedua karena pilihan keduanya lebih ketat gitu. Jadi harus menempatkan yang lebih longgar itu di pilihan kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang bisa teman-teman lakuin adalah memilih di satu PTN aja. Ini sebenarnya ini masih tertutup juga sih ya kalau dari penilaiannya. Cuman kalau dari studi kasus siswa-siswa kita di bimbel alumni tutorial, sebagian besar yang diterima di pilihan kedua itu adalah yang memilih dari satu PTN aja. Misalnya teman-teman pilihan satunya IPB, pilihan duanya itu IPB lagi. Jadi itu bisa menambah peluang teman-teman untuk lolos gitu. Karena kalau secara studi case tadi memang PTN-nya itu jadi lebih percaya sama teman-teman karena kalian itu memilih dua-duanya itu dari PTN mereka gitu. Jadi kalaupun teman-teman menaruh di pilihan kedua, tentunya teman-teman lihat dulu ya, keketatannya itu harus yang lebih rendah gitu ya di pilihan kedua. Nah, kalau teman-teman nggak keterima di pilihan pertama IPB tadi, misalnya dari IPB sendiri seperti punya kesempatan kedua gitu loh teman-teman untuk melihat pilihan keduanya kalian. Kalau pilihan keduanya IPB juga, itu akan lebih besar peluangnya ketimbang teman-teman ambil yang beda PTN. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ini mungkin bisa teman-teman jadikan salah satu strategi juga untuk memaksimalkan peluang kalian di pilihan kedua. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan peluang di pilihan kedua SNMPTN. Tapi sekali lagi aku kasih saran bahwa teman-teman jangan terlalu bergantung di pilihan kedua ya. Pastikan teman-teman itu lolosnya di pilihan pertama, karena itu benar-benar penentu kalian di SNMPTN gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus di pilihan kedua, tapi tetap fokusnya di pilihan pertama dengan memperhatikan fakta-fakta penentu di SNMPTN. Nah, terus karena SNMPTN itu sifatnya tertutup, otomatis teman-teman juga harus punya alternatif yang lain ya. Jangan sampai lupa, karena kita juga nggak tahu bagaimana proses seleksi SNMPTN di dalamnya. Oke, so semangat terus buat teman-teman menyambut SNMPTN 2022. Kalau masih penasaran tentang info-info terupdate SNMPTN, teman-teman bisa cek terus video kita di GAP Media Channel. So, see you on the next video.